beliau juga melarang untuk meninggalkan makan sahur, dan bahkan ada larangan untuk kita berpuasa tanpa bersahur, dan ancamannya karena ada dosa jika kita meninggalkan bersahur ketika akan berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang selalu dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bahwa bersahur itu syarat sah berpuasa dan berdosa jika kita meninggalkannya. Bahwa sebagian dari kita mungkin beranggapan bahwa bersahur itu adalah sunnah, sehingga puasanya tetap sah meskipun tidak bersahur. Bahwa kalau kita kumpulkan dalil-dalil yang berkaitan dengan makan sahur dan puasa, maka seharusnya seyogianya makan sahur itu adalah syarat sah untuk berpuasa. Sama seperti ketika kita bersuci ketika akan sholat. Begitu juga ketika orang akan berpuasa, maka ia bersahur terlebih dahulu. Tidak sah sholat seorang jika dia tidak bersuci terlebih dahulu, tidak berwudu dulu. Itu juga orang yang akan berpuasa tidak bersahur. Ini yang kita bahas pada hari ini, bahwa Nabi SAW telah memerintahkan untuk bersahur. Yang kedua, beliau juga melarang untuk meninggalkan makan sahur, dan bahkan ada larangan untuk kita berpuasa tanpa bersahur, dan ancamannya karena ada dosa jika kita meninggalkan bersahur ketika akan berpuasa. Karena puasa yang kita kerjakan itu puasanya puasa perbuatan dosa. Dan mungkin memang ada yang beranggapan bahwa Nabi SAW pernah berpuasa tanpa tidak bersahur. Namun hal itu Nabi sendiri melarang untuk mengikutinya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas hal ini dalam 5 pembahasan. Yang pertama, perintah bersahur itu apa aja. Yang kedua, larangan untuk meninggalkan makan sahur. Yang ketiga, haramnya larangan puasa tanpa bersahur, karena itu puasanya mengikuti ahli kitab dan termasuk dosa besar karena bertasyabuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa Nabi SAW itu pernah puasa tanpa bersahur, namun umat dilarang mengikutinya. Apa alasannya? Nanti kita lihat. Baru yang kelima, adanya keringanan waktu yang dibolehkannya bersahur itu pada waktu subuh sepanjang belum terbit matahari. Masuk kita yang pertama, yaitu perintah bersahur. Bahwa perintah bersahur ini merupakan perintah Al-Quran, perintah Allah dalam Al-Quran. Jelas, tegas disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Al-Baqarah ayat 187. Jadi jelas ayat ini
memerintahkan kepada kita untuk makan dan minum. Dan puasa disempurnakan sampai datangnya malam. Maka ayat ini menegaskan bahwa puasa dimulai dengan makan sahur. Makan, minum, sahur. Jadi jelas di sini makan dan minum sahur. Lalu perintah berpuasa ini juga disebutkan Nabi SAW ketika akan hendak berpuasa. Ada diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Musnad Ahmad nomor hadis 14.422. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man arada ayyasuma falyatashahhar bisay." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak berpuasa, maka bersahurlah ia dengan sesuatu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ketika mau puasa bersahurlah dengan sesuatu apapun. Sehingga banyak hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan bersahur meskipun dengan kurma, dengan air. Jangan tinggalkan, itu istilahnya. Sehingga maka muncul ada hadis juga yang menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika mau berpuasa, ia minta makanan dengan anas. Ini disebutkan di Sunan An-Nasai nomor hadis 2138 bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika sahur, "Wahai Anas, aku ingin berpuasa, berilah sedikit makanan." Lalu Anas bin Malik pun datang dengan membawa kurma dan wadah air, yaitu setelah Bilal azan. Lalu beliau bersabda, "Wahai Anas, lihatlah seseorang yang ingin mau makan bersamaku." Maka Anas memanggil Zaid bin Sabit, lalu ia datang dan berkata, "Aku sudah minum seteguk minuman dari tepung dan aku ingin berpuasa." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku juga ingin berpuasa." Lalu beliau sahur bersamanya, kemudian berdiri, lalu sholat 2 rakaat, kemudian keluar untuk melaksanakan sholat. Ini di Sunan An-Nasai nomor hadis 2138. Lalu ada juga hadis-hadis yang melarang untuk meninggalkan makan sahur. Salah satunya disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahur itu berkah, maka jangan tinggalkan meskipun salah seorang dari kalian hanya minum seteguk air, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikat berselawat kepada orang yang makan sahur. Ini di Musnad Ahmad nomor hadis 10.664. Jadi jelas ada perintahnya tadi, ini larangannya. Di mana Nabi SAW melarang kita untuk meninggalkan makan sahur, karena terdapat keberkahan dalam makan sahur itu. Samping itu juga Allah Azza wa Jalla dan para malaikat berselawat kepada orang yang makan sahur. Ada perintah, ada larangan. Jadi sebenarnya dari dua macam hadis ini sudah sepatutnya kita menjadikan makan sahur itu sebagai syarat. Lalu yang ketiga tadi, yaitu haramnya berpuasa tanpa makan sahur, karena kita termasuk mengikuti puasanya ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Yahudi dan Nasrani.
Dan hadisnya ini juga cukup banyak. Salah satunya diantaranya dari sahabat Amr bin As, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbedaan puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Yaitu di Sahih Muslim nomor hadis 1836. Dan sejalan dengan itu, sahabat Amr bin As itu pernah memerintahkan para pembantunya untuk membuat makanan sahur. Namun ia hanya makan sedikit saja. Lalu para pembantunya bertanya, Anda memerintahkan kami untuk membuatnya, tapi Anda hanya makan sedikit. Ia lantas menjawab, sungguhnya aku tidak memerintahkannya kepada kalian karena aku berselera, tapi aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemisah antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Jadi ketika kita berpuasa nggak bersahur, sama artinya kita berpuasa seperti puasanya ahli kitab, puasanya orang-orang Yahudi, puasanya orang-orang Nasrani. Padahal kita dilarang untuk mengikuti, menyerupai kaum lain, di antaranya kaum ahli kitab. Terlebih ini dalam hal ibadah. Sehingga ada juga Nabi SAW menyebutkan dari riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, barang siapa bertasyabuh, menyerupai dengan suatu kaum, maka ia merupakan bagian dari mereka. Bahwa orang-orang yang menyerupai suatu kaum, maka di hari kiamat mereka juga akan bersama mereka. Mereka akan digiring ke neraka dalam keadaan kehausan karena diberikan minuman fata morgana, sehingga mereka digiring. Dan jembatan syirat juga tidak dipasangkan kepada mereka, tidak pula amalan mereka ditimbang. Itu orang-orang ahli kitab. Demikian juga orang-orang yang mengikutinya. Dan ini sudah pernah kita bahas. Di dalam hadis juga ada disebutkan di Sahih Al-Bukhari di nomor hadis 4215, di nomor hadis 6886. Bagaimana kedudukan mereka ketika di hari kiamat, tidak ditimbang amalnya, tidak dipasangkan jembatan sirat, dan mereka digiring ke neraka dengan diberi minuman fata morgana. Itu juga orang-orang yang mengikutinya. Namun mungkin di antara kita ada yang berpendapat bahwa bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melakukan puasa tanpa bersahur? Memang benar ada hadis yang seperti ini. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berpuasa tanpa bersahur secara zahir, ya. Karena sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu udah makan terlebih dahulu, dan itu Nabi larang. Kalau kita lihat ada hadisnya diantaranya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan datang ke rumahku seraya bertanya, apakah kamu memiliki makan siang? Lalu Ummul Mukminin menjawab, tidak. Lalu beliau berkata, kalau begitu aku puasa. Ini mungkin menjadi dasar sebagian dari kita bahwa bolehnya berpuasa tanpa makan sahur. Sebenarnya ini tadi disebutkan di Sunan At-Tirmizi nomor hadis 666.
Sebenarnya kalau kita mau melihat hadis ini, sebenarnya hadis ini menyebutkan makan setelah sholat subuh ini, karena Nabi SAW menyebutkan adakah makan siang, yaitu dengan roda'ah. Ini nanti berkaitan dengan bolehnya bersahur ketika setelah sholat subuh sepanjang belum terbit matahari. Di sini Nabi SAW benar berpuasa dengan tidak terlebih dahulu sahur, karena beliau bertanya kepada Ummul Mukminin, adakah makanan yang tersedia? Adakah makan siang? Nggak ada. Ummul Mukminin menjawabnya nggak ada. Lalu beliau menyatakan, kalau gitu aku puasa. Namun diingat bahwa ada hadis lain yang menyebutkan bahwa ini tidak boleh diikuti oleh umatnya. Kenapa? Ini ada disebutkan di hadis dari Sahih Al-Bukhari, ada di Musnad Ahmad nomor hadis 10.633. Janganlah kalian berpuasa wisal, namun jika kalian ingin berpuasa wisal, cukuplah ia sampai waktu syahur. Lalu para sahabat berkata, engkau sendiri melakukannya ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Di waktu malam aku mempunyai zat yang pemberi makan, yang akan memberiku makan dan minum. Ini artinya apa? Secara zahir Nabi SAW datang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menanyakan makanan. Itu secara zahirnya untuk mendapatkan keberkahan makan sahur di waktu subuh itu, di waktu subuh, karena rodoa tadi keberkahan makan sahur di situ. Tapi karena tidak ada makanan, beliau sendiri sebenarnya sudah dikasih makan, sudah diberi makan oleh zat pemberi makan ketika tidurnya. Makanya kita dilarang untuk mengikutinya. Jadi jelas sunnah Nabi SAW berpuasa tanpa makan sahur di rumah Ummul Mukminin itu tidak bisa dijadikan pegangan bagi kita untuk berpuasa tanpa bersahur, karena jelas Nabi SAW melarangnya. Ini termasuk sunnah yang dilarang. Kalau ini sama seperti kalau kita sama sunnah Nabi SAW itu menikah lebih dari 4 istri. Kita boleh hanya 4. Itu sunnah, dikerjakan Nabi SAW, tapi kita tidak boleh melakukannya. Sama seperti ini, Nabi SAW tanpa bersahur beliau berpuasa, namun Nabi SAW melarangnya. Lalu bagaimana jika kita mungkin yang di Indonesia bersahur itu di waktu syahar sebelum terbit fajar siddiq, sebelum azan subuh. Sementara memang ada hilaf di mana di sebagian pendapat para sahabat bahwa batas fajar yang disebutkan di surat Al-Baqarah itu bisa juga kita lihat di tafsirnya Al-Qurtubi, bahwa mereka berpendapat bahwa fajar itu ketika fajar itu sudah sampai di gunung-gunung, sudah sampai rumah-rumah mereka, hanya saja matahari belum terbit. Jadi masih boleh bersahur ketika matahari belum terbit, meskipun hari itu sudah siang, hari itu sudah terang. Ini yang disebut tadi Nabi SAW ketika masuk ke rumah menanyakan kepada Ummul Mukminin, adakah makan siang? Itu dalam bentuk roda'ah. Jadi permintaan Nabi SAW itu
ya setelah sholat subuh. Jadi kalaupun kita kesiangan, mungkin bangun ketika udah azan, belum sempat mempersiapkan, ya sholat dulu. Setelah sholat baru kemudian makan sahur. Dan itu tidak bertentangan. Dan ini sudah kita bahas dalam video-video sebelumnya, bahwa itu termasuk sunnah Nabi SAW bersahur setelah sholat subuh, sepanjang matahari belum terbit. Ada hadisnya juga disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 22.302. Disebutkan dari riwayatnya Huzaifah bin Al-Yaman, mana ia berkata, Bilal mendatangi Nabi SAW saat beliau tengah makan sahur, dan aku bisa melihat tempat-tempat tombakku. Lalu Huzaifah bin Al-Yaman bertanya, apakah sudah subuh? Bilal menjawab, setelah subuh. Hanya saja matahari belum terbit. Hadis ini juga cukup banyak. Ada beberapa ya. Dari Sunan Ibnu Majah juga ada di Sunan An-Nasa'i. Jadi termasuk ini juga, bahwa mungkin ketika kita makan sahur, makanan kita belum selesai, belum siap, azan berkumandang, masih boleh selesaikan dulu, karena ada dalilnya. Dan ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Namun ada satu yang perlu diingat, niatnya tetap dipasang sebelum terbit fajar. Karena tidak ada puasa orang yang niatnya dipasang setelah sholat fajar, setelah terbit fajar. Artinya ketika malam mau tidur, pasang niat dulu. Atau kalau memang terbangun sebelum fajar, belum sempat makan, ya niatnya aja dulu pasang. Dan kita mungkin di Indonesia umumnya di masjid ketika sholat tarawih, setelah sholat tarawih itu membaca niat untuk berpuasa esok hari. Maka niat dulu pasang di malamnya, atau sebelum tidur, atau di setelah sholat tarawih, atau pagi sebelum terbit fajar. Dan ini wajib juga, karena tidak ada puasa orang yang tidak berniat sebelumnya. Karena disebutkan dari riwayatnya Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum terbit fajar, tidak ada puasa baginya. Ada disebutkan di Sunan An-Nasa'i nomor hadis 2291. Ini bahasan singkat kita. Jadi jelas bahwa bersahur itu bisa kita tegaskan, itu syarat sahnya orang berpuasa. Karena itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 187. Nabi SAW juga memerintahkan itu, meskipun hanya dengan sesuatu, dengan makanan, minum, bahkan dengan seteguk air. Dan Nabi SAW juga melarang untuk meninggalkannya, karena ada keberkahan di dalamnya. Dan Nabi, Allah dan malaikat itu akan berselawat kepada mereka. Dan ketika kita meninggalkannya, maka kita termasuk melaksanakan puasanya, puasa ahli kitab, puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini bisa berakibatkan kita berdosa karena kita melakukan perbuatan bertasyabuh, mengikuti, menyerupai perbuatan orang kaum lainnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Yang benar datangnya hanya dari Allah. Kita tidak lain hanyalah makhluk yang dhaif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.